البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa hukum sujud sahwi? Yang rajih dia adalah wajib karena dia hukum asalnya adalah untuk menebus rukun yang hilang, rukun yang tidak dilakukan. Kita tahu rukun itu hukumnya wajib, bahkan apa? Dia lebih dari sekedar wajib di dalam sholat, rukun sholat misalkan. Maka sujud sahwinya adalah wajib. Dan inilah yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni. Barang siapa sengaja meninggalkan sujud sahwi, misalkan dia lupa satu rakaat atau lupa suatu rukun, kemudian dia mengerjakan rukun itu, yaitu membayarnya satu rakaat misalkan, tapi dia tidak melakukan sujud sahwi, maka dengan sengaja, maka sholatnya itu tidak sah. Menurut Imam Ibnu Qudamah menukilkan dari sejumlah salaf. Jadi hukum sujud sahwi adalah wajib. Baik. Sujud sahwi dilakukan setelah salam atau sebelum salam. Ada beberapa riwayat tentang ini dan dua-duanya sahih. Dan para ulama berselisih pendapat tentang di mana diletakkan, sebelum salam atau setelah salam. Tapi semuanya sepakat bahwasanya meletakkannya ini mustahab. Di sebelum salam atau setelah salam ini mustahab. Mereka hanya khilaf masalah mana yang lebih utama. Dilakukan sebelum salam atau setelah salam. Adapun Imam Ibnu Utsaimin, beliau melakukan perincian dan itu perincian yang baik, diambil dari ucapan sejumlah salaf juga. Yaitu kalau orangnya lupa dan dia tidak ingat sama sekali ini saya kurang atau lebih atau macam mana, maka dia mengusahakan untuk mengingat apa yang terbaik yang mungkin dilakukan, kemudian melengkapinya kalau memang semula kurang, kemudian dia sujud sahwinya adalah sebelum salam. Tapi kalau dia memandang sebenarnya saya ragu-ragu, belum jelas, tapi ya saya tambah sajalah, maka ini dilakukan adalah setelah salam. Tapi semuanya sepakat bahwasanya mau sebelum salam atau setelah salam itu sah, tidak masalah insyaallah. Dan itu juga dibahas oleh Al-Hafidz Al-Baihaqi di dalam As-Sunanus Sughra kalau tak salah dulu itu. Baik. Sebab sujud sahwi itu apa saja, seperti yang ana isyaratkan tadi, dan juga telah dibahas oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, menukilkan kalam dari Imam Ahmad, yaitu boleh jadi karena kurang. Misalkan sholat duhur 2 rakaat, kemudian dia salam. Seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi, karena lupa, ini kurang. Maka perlu ditambah wajib ditambah 2 rakaat, kemudian sujud sahwi, setelah itu salam. Dan boleh jadi juga sebabnya adalah karena lebih, yaitu sholatnya sampai 5 rakaat. Seperti juga Nabi pernah mengalami itu. Mungkin ya jelas banyak urusan, namanya tugas beliau sebagai kepala negara, sebagai pemimpin umat, dan seterusnya. Maka beliau sujud sahwinya adalah sebelum salam. Kemudian juga yaitu keraguan, betul-betul ragu. Bukannya lupa kemudian sujud, kemudian salam padahal baru 2 rakaat, padahal sholatnya 4. Bukan pula lupa dalam artian sholat 5 rakaat kemudian salam, bukan. Tapi dia masih di dalam sholat dan dia ragu-ragu, dia bingung. Ini saya sudah berapa ya? Maka dia, kata Nabi, yataharra as-sihah, yaitu berusaha untuk mencari mana yang benar, yaitu sepertinya saya ragu ini sudah 4 atau baru 3. Ragu, bukan masalah lupa kemudian salam, tapi masih dalam sholat dan dia lupa. Yaitu dalam sholat dan dia lupa berapa bilangannya dan dia ragu, ini sudah lengkap 4 atau baru 3. Maka yang seperti ini hendaknya dia menambah 1 lagi untuk kehati-hatian. Kemudian dia salam. Setelah itu kemudian dia sujud sahwi 2 kali kemudian salam. Dan ada beberapa riwayat Nabi mengerjakan itu adalah setelah salam, dan itu tidak masalah. Cuma kalau setelah salam kemudian dia
menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan, kemudian sujud sahwi, kemudian ya salam lagi. Baik. Itu semua adalah boleh, tidak mengapa insyaallah, wallahu a'lam. Kalau pertanyaan berikutnya, terkadang imam awam ketika kurang atau lebih tetap sujudnya sebelum salam, apakah tetap harus diikuti? Ya, tetap harus diikuti. Berdasarkan keumuman sabda Nabi, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, idza sajada fasjudu. Hanyalah imam itu dijadikan sebagai imam adalah untuk diikuti. Sampai pada sabda Nabi, kalau dia sujud, maka sujudlah kalian. Kalau ternyata imam memilih sujudnya sebelum salam, ya sujud. Kalau imam memilih setelah salam, ya ikuti. Karena memang ada kelupaan, nah kita ikuti ikat. Apa yang dilakukan oleh imam, sujudnya sebelum salam atau setelah salam, kita ikuti. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.